Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Apakah kalian tetap sehat, tetap semangat untuk selalu belajar hari ini? Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Dan hari ini kita akan masuk kepada tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Ya, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran keempat. Nah, kemarin Ibu Guru juga sudah memberikan tugas kepada kalian. Dan untuk anak-anak yang belum mengumpulkan, tolong segera dikumpulkan tugas-tugasnya ya. Nah, hari ini kita masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Kita masih di tema 4, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah sekarang sebelum kita belajar, mari kita berdoa, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah oke anak-anak, sekarang kalian siapkan bukunya ya, buku LKS-nya, kemudian buku tema, buku catatan, buku latihan, dan alat-alat belajar kalian hari ini. Nah, hari ini Bu Guru akan memberitahu kalian ya, atau menjelaskan materi di pembelajaran yang kelima. Nah, materi yang pertama yaitu mata pelajaran IPS, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, kemudian materi yang kedua itu adalah prinsip menggambar 3 dimensi. Nah, itu adalah mata pelajaran SBDP. Nah, sekarang anak-anak di tema 4 kalian buka buku LKS-nya itu halaman 24 ya. Kalian buka bukunya halaman 24, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan ya. Nah, perhatikan baik-baik. Bekerja itu adalah salah satu cara manusia untuk dapat mempertahankan hidupnya secara ekonomi ya. Jadi anak-anak, dengan bekerja seseorang bisa bertahan hidup ya. Nah, ketika bekerja maka seseorang akan mendapatkan upah atau mendapatkan uang dari hasil jeripayahnya bekerja tadi. Jadi uang tersebut itu digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya untuk membeli makanan, minuman, ya, sayur, beras dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini untuk bertahan hidup, ya, manusia harus bekerja, ya. Nah, jadi di sini bekerja itu adalah salah satu cara manusia agar dia dapat bertahan hidup, ya mempertahankan hidupnya secara ekonomi ya, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Nah, kemudian selain itu ada kata pekerjaan. Nah, pekerjaan ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan uang. Nah, ini tadi ya. Jadi, suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu tujuannya adalah untuk mendapatkan uang agar manusia tersebut itu bisa bertahan hidup atau bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, yaitu secara ekonomi. Nah, di sini pekerjaan itu dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, di sini yang pertama ya, kita akan membahas tentang pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Di buku LKS-nya halaman 24. Nah, di situ ada 6 poin ya. Ada 6 poin pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, kita akan melihat bersama-sama. Poin yang pertama itu adalah petani. Nah, petani
petani, anak-anak siapa yang tidak tahu petani? Nah, petani itu adalah orang yang bekerja bercocok tanam di sawah atau di ladang. Nah, hasil dari petani ini tadi itu berupa bahan pangan, misalnya seperti padi, kemudian jagung, kedelai, kacang tanah, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, ini adalah hasil dari pekerjaan seorang petani yang melakukan cocok tanam, misalnya di sawah atau di ladang dan di kebun, ya. Kalau di sawah itu misalnya dia menghasilkan padi, kemudian kalau di perkebunan ya itu menghasilkan jagung, kemudian kedelai, kacang tanah, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, di sini selain itu alat yang digunakan para petani untuk bekerja itu misalnya ada cangkul, kemudian ada sabit, ada bajak, dan traktor. Nah, biasanya ya petani itu kalau di sawah mereka menggunakan tenaga kerbau, ya. Nah, biasanya itu menggunakan untuk membayar sawahnya. Nah, seperti yang ada pada gambar di sebelah kanannya itu adalah petani bercocok tanam di sawah atau di ladang. Nah, kemudian selain petani juga ada peternak. Nah, di sini peternak anak-anak itu maksudnya adalah orang yang pekerjaannya memelihara ternak untuk diambil hasilnya, ya. Jadi jenis ternak yang dipelihara di sini antara lain yang pertama ayam, kemudian itik, kemudian sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kalau ayam itu biasanya yang kita ambil yaitu adalah telurnya, ya. Kemudian selain telurnya, nah dagingnya itu juga bisa kita konsumsi, ya, atau kita bisa jadikan lauk, ya. Nah, selain ayam juga ada sapi. Nah, sapi itu yang diambil hasil ternaknya itu adalah susunya, ya. Jadi susu sapi, ya. Nah, kalian pasti pernah minum ya susu sapi, ya. Nah, itu adalah kemudian selain susunya kita juga bisa mengkonsumsi dagingnya, ya. Kemudian kulit sapi itu juga bisa digunakan manusia untuk membuat pakaian misalnya atau tas, ya, seperti itu. Nah, itu adalah kegunaan dari kulit sapi. Nah, kemudian selain itu ada kambing. Nah, kambing juga sama seperti sapi, ya. Yang kita ambil itu adalah susunya, ya. Kemudian selain susunya, daging kambing juga bisa kita konsumsi sehari-hari, ya, sebagai lauk pauk kita. Nah, kemudian selain itu masih banyak lagi, ya, jenis ternak yang bisa kita ambil hasilnya. Nah, kemudian selain ternak itu ada nelayan. Nah, nelayan itu adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan di sungai atau di laut. Nah, anak-anak, kalau misalnya kalian pernah menonton, ya, pastilah di rumah kalian punya TV kan. Nah, pasti pernah menonton nelayan, ya, yang pekerjaannya itu menangkap ikan di laut. Ya, jadi resikonya itu sangat besar ketika misalnya terjadi badai, kemudian ada angin, ada petir, ya. Nah, ketika terjadi badai tersebut, nelayan tidak bisa turun ke laut untuk menangkap ikan karena itu sangat berbahaya, ya. Itu bisa mengancam keselamatan mereka. Nah, selain itu, hasilnya itu berupa ikan, ya, lalu dijual di pasar atau di TPI. Nah, TPI itu maksudnya tempat pelelangan ikan. Nah, kalau anak-anak misalnya kalian hari Minggu, ya, ada beberapa dari kalian misalnya pasti pernah ikut orang tuanya ke pasar, terutama anak perempuan, ya. Biasanya anak perempuan ini rajin, ya, ikut ibunya ke pasar, ya, untuk misalnya membeli sayur, lauk pauk, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi di sana kalian pasti banyak menjumpai ikan-ikan yang dijual, ya. Jadi ikan-ikan itu adalah hasil tangkapan dari nelayan yang kemudian mereka jual kepada orang-orang yang misalnya berjualan di pasar, ya. Jadi mereka bisa melakukan penjualan